Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kandungan air Raumah Plus dari sisi kandungan pH. Apa itu pH? pH itu adalah potensial hidrogen yang ada di dalam air. Nah, pH ini berfungsi atau bertujuan untuk menetralisir pH darah kita yang berlebihan asam jika kita sedang mengalami kondisi sakit. Oke, pH pada air ini berbeda-beda. Dari mulai air yang ada di depan kita ini ada air alkali jenisnya, ada air mineral biasa dan ada air soda. Ya, pada uji kali ini kita akan menggunakan alat tes ini namanya pH tester. Ya, pH tester ini akan saya teteskan di setiap air dari mulai air yang ber-pH asam dia akan berwarna kuning atau merah, atau air yang ber-pH basa dia akan berwarna biru atau ungu. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneteskan pH tester ini ke dalam cairan yang ada di depan kita, air yang di depan kita. Oke. Kita akan mulai tesnya. Air di hadapan kita terlihat jernih, bening, dan bisa dibilang layak minum. Tapi kita belum tahu berapa kandungan pH-nya. Kita bisa lihat nanti. Oke, di sini saya akan teteskan pH drop. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat, sahabat Raumah, ternyata pH yang ada di hadapan kita ini berbeda-beda ya. Nah, oke, kita runut dari pH paling rendah. Ini yang berwarna merah. Ini pH-nya kisaran 4 sampai 5. Ini sifatnya sangat asam. Kemudian ini bisa dibilang pH netral, warnanya hijau. Nah, ini pH alkali, warnanya ungu, dan ini pH alkali juga warnanya biru. Nah, ini juga alkali juga warnanya ungu. Nah, sebelum saya melangkah ke step selanjutnya, saya akan jelaskan dulu manfaat dari pH alkali. Ya, air alkali ini adalah bermanfaat untuk menetralisir pH darah manusia. pH darah manusia itu kisaran 7,34. Ya, itu pH darah orang sehat. Kalau pH darah orang mati itu sekitar 4 sampai 5. Jadi manfaat pH ini ketika kita konsumsi minuman alkali itu akan membantu menetralisir kondisi tubuh. Ketika kita sedang sakit, tubuh kita akan bersifat asam dan mudah sekali terserang virus-virus atau bakteri yang timbul di dalam lingkungan yang asam. Maka pH basa ini berfungsi untuk menaikkan kembali pH darah kita kembali menjadi stabil atau normal menjadi kondisi 7,34. Itu adalah manfaat daripada air alkali. Nah, sedangkan air yang bersifat asam ini sebetulnya sangat berbahaya sekali apabila kita konsumsi terlalu banyak jumlahnya. Karena apa? Karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita selain buah dan sayur itu sifatnya adalah asam. Jika kita terus-menerus mengkonsumsi minuman yang asam, maka akibatnya tubuh kita akan berlebihan asam dan terjadilah yang namanya osteoporosis. Nah, itu yang paling parah. Yang kedua, akan terjadi timbunan limbah asam di dalam tubuh kita. Kalau misalkan di dalam darah, itu biasanya suka ada yang namanya asam urat atau dia menjadi penggumpal pengkristalan asam di dalam tubuh kita. Nah, maka kita butuh sekali air alkali untuk mengkonsumsi
untuk dikonsumsi sehingga tubuh kita bisa menetralisir, bisa netral dari kondisi asam menjadi kondisi netral. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, air alkali yang seperti apa yang ada di hadapan kita ini yang aman untuk dikonsumsi oleh tubuh kita? Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa perbedaan air alkali Rauma dengan air alkali yang lain. Itu dari sisi adaptif. pH alkali ini ada dua yang tinggi, air plus dan air yang lain. Nah, pH ini bagaimana supaya pH ini kita bisa melihat alkali tapi aman? Ini harus bersifat adaptif. Artinya ketika kita konsumsi, ini akan lebih mudah beradaptasi di dalam lambung. Itu adalah air alkali yang seperti apa? Nah, ini perlu jadi perhatian buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat semua, bahwa air alkali yang aman itu yang bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, sementara banyak sekali air alkali yang beredar di pasaran yang memiliki pH tinggi. Nah, sebetulnya belum menjadi acuan jika pH itu tinggi itu adalah air bagus. Karena air alkali yang bagus itu adalah air alkali yang mampu beradaptasi dengan cepat di dalam tubuh kita. Oke, bagaimana cara mengujinya? Sekarang saya akan tiupkan asam ke dalam dua air ini. Nah, kita akan lihat manakah air yang lebih dulu untuk berubah menjadi kondisi asam. Nah, bisa dilihat air Roma Plus itu sudah berwarna kuning, tapi air yang di sebelahnya ini masih ada sedikit berwarna kehijauan, masih ada sedikit warna hijau. Artinya apa? Air Roma Plus dia sifatnya lebih adaptif jika dibandingkan dengan air yang lain. Nah, begitupun dengan air-air yang ada di sebelah kita. Nah, ini bisa kita uji juga dengan cara meniupnya seperti tadi. Kenapa saya meniup air tadi? Agar kita lebih mengetahui bahwa air alkali mana yang sifatnya lebih adaptif, yang lebih aman ketika kita konsumsi di dalam lambung kita. Karena lambung kita itu sifatnya sangat asam. pH-nya antara 1 sampai 4. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan. Jadi ketika kita mengkonsumsi air alkali, maka proses di dalam lambung kita itu harus segera menjadi asam, supaya makanan dan minuman itu akan lebih mudah atau lebih cepat hancur, gitu loh. Nah, maka air alkali seperti apa yang harus kita konsumsi? Ya tadi, yang bersifat adaptif agar lambung kita aman dan tidak terjadi kontraksi yang sangat kuat ataupun mual-mual. Mungkin kita pernah minum atau konsumsi air alkali yang jenis lain yang memiliki pH stabil ataupun pH kuat, maka lambung kita akan terasa berkontraksi dan terasa mual. Nah, itulah yang terjadi akibatnya jika lambung kita yang sangat asam bertemu dengan air alkali yang sangat kuat, maka terjadi sebuah tumbukan yang sangat hebat sehingga mengakibatkan mual-mual di dalam lambung kita. Oke, semoga penjelasan dari saya mengenai apa itu pH air alkali dan bagaimana sifat air alkali yang bagus yang untuk kita konsumsi di dalam tubuh kita, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa menjelaskannya kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.